Sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Patricia Nola Simamora. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, tahun masuk 2021 di Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 21043111. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kepalitan di mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Kepalitan itu dalam undang-undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepalitan, tetapi menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepalitan ini berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena tidak mau membayar. Para pihak yang dapat mengajukan kepalitan ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu atas permohonan debitur sendiri, yang kedua itu atas permintaan seorang atau lebih dari kreditur, yang ketiga itu oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat itu Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank, yang kelima itu oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek bursa, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan yang keenam itu Menteri Keuangan dalam hal debitur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan politik. Yang kedua itu saya akan membahas tentang prosedur pengajuan kepalitan. Prosedur pengajuan kepalitan ini, yang dapat mengajukan kepalitan itu disebut sebagai yang mengajukan ke pengadilan daerah yang hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur. Apabila debitur telah meninggalkan wilayah RI, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi ketempatan kedudukan hukum yang terakhir debitur, sedangkan dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah RI yang diajukan ke pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kependudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya. Selama putusan atas permohonan pernyataan palitan belum ditetapkan, kreditur atau kejaksaan, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk yang pertama itu meletakkan sita jaminan terhadap sebagai atau seluruh kekayaan debitur atau menunjukkan kurutor sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada debitur. Pengadilan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam jangka kepalitan memerlukan persetujuan kurator. Yang ketiga itu saya akan membahas tentang akibat hukum pernyataan pailit. Pada prinsip kepalitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh dalam selama kepalitan. Akibat hukum lain juga amat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang ditegaskan dalam pasal 41, yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat menjaminkan atau dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Khusus terhadap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak anggunan atau kebendaan lainnya dapat mengevakuasi haknya seolah-olah tidak terjadinya kepalitan. Akibat hukum lainnya adalah bila ada suatu keputusan pernyataan pailit, maka akan berakibat bahwa segala pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepalitan harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu keputusan yang dapat dilaksanakan, termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Pada prinsip kepalitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat keputusan pernyataan pailit disiapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap harta-harta yang dimaksud dalam pasal 22, yaitu yang pertama itu benda termasuk hewan yang benar-benar ditentukan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan perlengkapan
keluarga dan bahkan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Dan yang kedua itu segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaan sendiri sebagai pengajian dan suatu jabatan atau jasa sebagai upah pensiun, uang tunggu, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hukum pengawasan, atau uang yang ditentukan diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Yang keempat itu saya akan membahas tentang kurator. Kurator ini dijelaskan bahwa itu pihak yang diberikan tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pilot. Dalam melakukan tugasnya, kurator pertama itu tidak hanya diharuskan memperbolehkan persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur meskipun dalam keadaan di luar kepailitan. Persetujuan atau pemberitahuan demikian yang dipersyaratkan. Yang kedua itu dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pilot. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, kurator perlu membebani harta pilot dengan hak tanggungan gadai atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Kurator sebagaimana dimaksud terdiri atas dua macam. Yang pertama itu hak harta peninggalan atau BHP. Yang kedua itu kurator lainnya itu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pilot dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Yang kedua itu dalam pasal 73 Undang-Undang Kepailitan memungkinkan untuk mengangkat lebih dari satu kurator. Dalam hal yang demikian, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat para kurator dan memerlukan persetujuan lebih dari satu atau per dua jumlah kurator. Yang kelima itu saya akan membahas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yang artinya adalah debitur tidak hanya dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian uang kepada kreditur konkuren, seperti halnya permohonan pernyataan pilot. Permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur dan oleh penasihat hukum lainnya. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Dalam hal permohonan adalah debitur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Namun apabila pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Bila permohonan diajukan oleh debitur, maka pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjukkan seorang hakim pengawasan serta mengangkat satu atau lebih pengurus bersama dengan debitur mengurus harta debiturnya. Pernyataan selanjutnya terhadap hal apa saja penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 244 bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap yang pertama itu tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Dan yang kedua itu tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah dibayar oleh hakim pengawas harus menentukan apa yang belum dibayarnya. Yang ketiga itu tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercangkup pada huruf B. Dan yang keenam itu saya akan membahas tentang pengadilan niaga. Pengadilan niaga ini sejak diundangkannya Undang-Undang Kepailitan, maka pengadilan yang berhak memutuskan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kalinya, pengadilan niaga yang dibentuk adalah pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukum
acara yang dipakai pada pengadilan niaga ini adalah hukum acara perdata yang umum berlaku pada pengadilan umum. Atas keputusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke MA atau Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada putusan pengadilan niaga telah memperoleh kekuatan hukum, tetap tersebut dapat diajukan upaya hukum lainnya, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan syarat yang pertama itu terdapatnya bukti tertulis baru, dan yang kedua itu pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya. Hakim pengadilan niaga ini diangkat berdasarkan surat keputusan MA dan harus mempunyai surat syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Yang pertama itu telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, dan yang kedua itu mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang mengenai lingkungan kewenangan pengadilan niaga. Yang ketiga itu berwibawa, jujur, berkelakuan tidak bercelah, dan yang keempat itu telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan niaga. Dan yang ketujuh itu saya akan membahas tentang kasasi dan peninjauan kembali. Kasasi dan peninjauan kembali ini upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan atas permohonan pernyataan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, Undang-Undang Kepalitan menghilangkan satu tangga upaya hukum bernama banding ke pengadilan tinggi. Undang-undang tidak menjelaskan mengapa langkah ini yang diambil, namun penulis melihat bahwa penyelesaian hukum dengan cara demikian dimaksud untuk mempercepat proses yang terjadi agar kepastian hukum yang segera mungkin dapat dirasakan oleh para pihak. Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali tentunya wajib menyampaikan kepada Panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali, dan untuk termohon salin permohonan peninjauan kembali berikutnya salin bukti pendukung yang bersangkutan. Selanjutnya Mahkamah Agung akan memeriksa kembali dan mengambil keputusan atas permohonan peninjauan kembali dalam satu bidang terbuka untuk umum, terdapatnya dalam pasal 298 ayat 2. Setelah itu dalam jangka waktu paling lambat 32 hari setelah tanggal permohonan diterima, Panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari pusat keputusan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.